Hey guys, di video hari ini aku mau cerita tentang apa yang udah terjadi di rumah aku. Aku nggak tahu sih mau mulai dari mana, dan video ini juga impromptu, tiba-tiba aja pengen bikin gitu. Soalnya banyak banget yang minta aku cerita, like the details, kenapa ini terjadi dan lain-lain. Oke, jadi aku cerita aja kali ya, aku anggap kalian teman aku. Jadi, kalau kalian udah follow Instagram aku, kalian pasti tahu tentang apa yang udah terjadi di rumah aku. Yang seharusnya aku pindah ke dalam dengan tenang, home sweet home, tiba-tiba penuh dengan kekacauan. Aku beli rumah ini di bulan Juli tahun 2020. Jadi kita tuh udah payment dan Agustus kita mulai renov. Dan memang rumah ini tuh dari ukuran, dari harga itu paling cocok dengan aku. Dan sebenarnya aku suka gitu loh sama bentuknya. Jadi renovnya itu sama previous owner rumah ini. Kebetulan beliau adalah kayak developer gitu. Pas aku beli kan masih kondisi 70% karena memang dia yang akan lanjuti keramik, ngecat. Jadi dia yang akan melanjutkan renovasi rumah ini sampai jadi. Ini adalah rumah pribadinya, jadi sebelum beli rumah ini kita tuh udah dibawa keliling sama project dia. Dan pas kita lihat projectnya kita seneng gitu, oh hasilnya bagus. Pas aku lihat hasil projectnya gitu, ya of course ekspektasi kita ya segitu kan. Jadi ya kita percayalah sama dia karena project sebelumnya kan udah aman gitu kan. Dan juga dia bilang ya dia akan kasih yang terbaik. Jadi kita mulai renov Agustus, harusnya 4 bulan selesai plus 1 bulan lah untuk kelonggaran, jadi 5 dan interior 6. Jadi kita sewa villa, jadi ya kita sewa selama 6 bulan. Kita tuh tiap hari, hampir tiap hari datang ngecek gitu. Cuman pas ngecek itu sebenarnya no biggie gitu loh, nggak terlalu gimana. Semuanya fine-fine aja, cuman makin mendekati hari H kayak terbengkalai gitu loh guys, karena kan aku ada interior juga, tukang kayu gitu. Cuman pas makin dekat ke hari H itu kayak kerjanya makin berantakan gitu loh. Jadi kayak sequence-nya itu berantakan, harusnya ini masuk dulu, mereka tuh nggak ada yang ngatur. Jadi pintu masuk, cat masuk gini, jadi ujung-ujungnya rumah ini kayak berantakan gitu. Barang-barang yang udah dipasang bagus jadi kotor lagi, yang udah bagus jadi rusak lagi, dibongkar lagi, diulang lagi. Itu mereka molor, jadi akhirnya aku extend 1 minggu lagi di villa. Oke lah, seminggu aku extend, katanya janji pasti bisa. Dan pas hari H, it's completely a mess. Karena sebelumnya pas kita pantau, kayak aku lihat keramiknya nggak bagus dan lain-lain. Aku nanya, ini memang kayak gini ya? Dan lain-lain. Dia bilang, iya Bu, ini belum dibersihkan. Nanti setelah dibersihkan pasti bagus gitu-gitu. Katanya belum dibersihkan, nanti akan diberesin. Oh ya udahlah, kan kotor aku nggak bisa lihat dengan jelas kan. Ya udah kita kasih mereka kerjain sampai selesai. Dan hari H semua sudah selesai, kita masuk rumah. Yang pertama adalah aku lihat keramik lantai bawah aku. Itu granit sih ya guys. Jadi pas aku lihat itu aku bukan fokus ke granitnya guys. Aku fokus ke garis-garis natnya yang super tebal dan kelihatan banget. Kok jelek banget, kasar banget hasilnya gitu kan. Akhirnya ya aku komplain, itu yang pertama. Terus aku naik ke kamar aku, kaca samping bathtub yang besar, yang harusnya itu kayak very clean, yang bisa lihat luar dengan cantik, penuh dengan goresan, kayak beneran full goresan. Mungkin pas bersihin mereka, aku nggak tahu ya mereka gosok pakai apa, beneran gores semuanya. Itu aku sedih banget. Rumah baru loh guys, kayak gitu. Oke, itu kedua aku udah sedih banget. Terus ketiga, granit keramik master aku, tempat itu harusnya paling mewah karena desainnya aku bikin yang lebih elegan, tempatnya juga luas, tapi tempelannya itu kalian lihat aja sendiri, aku nggak mau deskripsiin. Like it's so bad, garis-garis hitam, terus potongan granitnya juga pecah-pecah. Aku share ke teman aku yang interior, dia juga bilang gila itu hancur banget, pantesan aku sedih. Bukan cuma itu guys, masih banyak lagi. Terus pas kita mau cuci tangan dan lain-lain semuanya bocor kerannya gitu, pasangnya nggak bener. Kloset aku pun keluar air gitu loh guys. Habis itu apalagi ya, saking banyaknya sampai aku lupa. Oh, cat katanya. Oke, terakhir kita akan cat sekali lagi biar bersih. Sekali kita lihat, dia tuh bukan ngecat ulang, dia cuma main kuas gitu, main tambal-tambal. Jadi kalau kalian lihat dari samping, itu semuanya bekas gitu kayak what? Terus kemarin juga sempat bermasalah dengan vinil, itu orang pertama yang tempel tuh, he's so genius. Sampai banyak banget gap semennya, terus juga hancurnya. Pokoknya aku tunjukin gambar aja guys, kalian lihat sendiri aja. Dan juga ada beberapa lah hal interior yang bikin aku kesel, kayak curtain aku yang kata mereka janji 1 minggu akan selesai, ujung-ujungnya 2 minggu gitu. Padahal aku udah molor pindah seminggu, tapi mereka ikutan molor. Jadinya pas hari H aku masuk, aku nggak bisa tidur di ruang utama karena
nggak ada curtain, ngeri banget gitu kan. Jadinya aku harus tidur di tempat lain. Ya udahlah, itu hal kecil, nggak apa-apa gitu kan. Terus juga lemari aku pintunya belum selesai, jadi baju-baju aku tuh nggak bisa aku gantung. Jadi di rumah tuh berserakan kardus. Terus masih banyak lagi sih guys, dari aku proses bikin meja makan, kursi makan, bisa salah ukurannya padahal mereka udah datang ukur. Aku sampai stres guys. Yang paling fatal itu gini, malam-malam hari kedua ya kami mau tidur, ada suara air terus, nggak hujan dan lain-lain. Ternyata kita naik ke lantai 3, tangki airnya bocor. Jadi lantai 3 tuh full dengan air menggenang gitu, malam-malam guys, jam 12 gitu kan. Jadi jujur kami sangat kecewa dengan hasil rumah ini. It's not about the design guys, desainnya bagus. Jadi kalau aku videoin gitu, orang bilang bagus gitu loh. Intinya kalau kalian matanya rabun, lihat sih bagus ya. Tapi kalau udah pakai kacamata, ya kasar gitu, kasar banget. Jadi sebenarnya dari pihak previous owner, sebenarnya beliau itu baik banget guys. Selama kita kenal ya, kita berkomunikasi, dia tuh baik banget. Kayak dia selalu kasih aku upgrade, terus dia selalu kasih bahan yang bagus, aku mau ganti granit dan lain-lain, semuanya aman sama dia. Pokoknya dia baik lah gitu, hubungan kita tuh baik gitu. Cuman ya kayaknya dia salah nyari tukang aja sih. Jadi dia kayaknya kasih orang yang kurang baik, bisa dibilang semuanya nggak ada yang bener-bener oke. Jadi itu yang bikin hancur. Jadi sipilnya sangat-sangat bermasalah gitu, kasar gitu istilahnya. Cuman untungnya dia bertanggung jawab. Jadi sekarang dia kirimin orang-orang yang spesialis yang dari PT dia yang biasa dia pakai, yang memang oke banget untuk perbaiki semuanya. Ya cuman di satu sisi aku kesel juga, kenapa dari awal kamu nggak kasih tukang yang baik gitu loh. Soalnya aku kan nggak minta yang murah gitu guys. Kayak kita tuh nggak minta kasih tukang yang murah ya Pak, enggak. Dia sendiri yang kasih gitu loh, dan kita kan udah percaya sama dia karena dia bilang, iya Bu, kita akan kasih yang baik. Karena kalau bagus kan aku bisa help him promote his business gitu kan. Jadi itu salah satu juga yang kita sempat kesel, kenapa kayak kasih kita tukang yang kayak gini gitu loh. I don't mind paying more gitu loh, yang penting rumah bagus. Daripada gini, sekarang aku udah masuk ke dalam tapi masih harus perbaiki selama 2 mingguan, tiap hari masuk tukang, setiap hari itu berdebu, setiap hari kita harus ulang bersihin rumah. Jadi kayak capek aja gitu loh guys, bener-bener sedih banget, kayak very depressed, sampai aku tuh udah nggak tahan gitu loh, kayak nangis juga gitu. Padahal aku tuh orang yang susah banget nangis, tapi bener-bener ini keterlaluan, keterlaluan ini. Sama kemarin toilet lantai 1 aku katanya diperbaiki Nat, tapi habis perbaiki makin jelek gitu, bener-bener kayak gila ini kayak toilet tua. Padahal ini rumah baru, akhirnya aku beli lagi granit untuk tempelin. Itu bener-bener masa aku breakdown banget sih. Gimana ya guys, ini adalah rumah pertama aku yang aku beli dengan hasil kerja keras selama ini. Semuanya keluarin uang banyak banget di sini, banyak banget guys. Kayak literally kerja keras buat rumah ini, tapi hasilnya sehancur itu. Bukan aku nggak bersyukur guys, ada yang DM bilang, udah syukurin aja Kak, ikhlasin aja, udah punya rumah, banyak orang yang nggak punya. Bukan kayak gitu loh guys, masalahnya ini bukan tentang hal bersyukur atau enggak. Aku bersyukur punya rumah, tapi masalahnya hasil kerja manusia yang bikin jelek. Kita berhak gitu loh untuk komplain dan suruh perbaiki. Contohnya gini, kalian udah kerja keras untuk beli sebuah mobil baru, terus pas datang itu hancur banget kayak mobil second. Gimana perasaan kalian? Kalau aku bilang syukurin aja, ya kamu udah punya mobil, masih banyak yang naik motor. How you feel gitu loh, aku kesel banget pas dapet DM kayak gitu. Cuman ya aku cuma mau cerita aja, ini aku bukan bersungut-sungut atau aku komplain ke kalian tentang hidup aku, bukan. Ini aku cuma cerita tentang perjalanan hidup aku yang nggak selalu ups gitu. Karena kalau aku cuma share hidupku yang up, orang akan gimana ya, kayak bilang aku pamer lah, akan bilang ya hidup lu kan selalu enak, nggak pernah rasain hidup susah dan lain-lain. Enggak gitu loh, aku cuma mau be real ke kalian. Proses perjalanan kami renov rumah ini downnya parah sih. Sebenarnya tuh up tiba-tiba hari H gitu. Untung sih dari pihak previous owner dia mau bantu perbaiki. Ya sebenarnya dari pihak dia juga rugi karena dia harus keluarin double cost. Cuma dari aku juga rugi banget gitu loh. Aku 2 mingguan gak kerja untuk urus rumah, aku juga rugi. Terus kemarin extend villa itu kan juga mahal guys. Villa Bali yang kemarin aku sewa kan lumayan besar. Itu seminggu aja udah 4 juta guys. Bayangin kalau aku extend lagi. Sekarang sih aku udah gak sedih sih. Aku udah semingguan marah-marahnya udah cukup lah. Aku capek. Sebenarnya aku tuh gak suka kayak komplain-komplain, marah-marah gitu. Kayak soalnya tuh menguras energi banget. Setelah komplain-komplain gitu sebenarnya aku juga gak enak hati gitu loh. Karena kasihan juga kan orang gitu. Tapi ya mereka kerjanya beneran parah banget. Jadi
Kita tuh bener-bener depressed sampai kita mau jual balik rumah ini ke previous owner, terus kita cari rumah lain. Even hal yang simple, pasang AC aja ada dramanya. Cuman ya sekarang aku udah oke sih, udah lebih tenang, makanya aku bisa cerita ke kalian. Kemarin pada minta vlog, aku nggak bisa guys. Aku lagi sedih, lagi emosi, aku tuh nggak bisa ngomong di kamera. Aku nggak mau marah-marah gitu, karena itu bukan hal yang bijak ya, kayak pas kita emosi, kita marah-marah. Sekarang aku udah lebih tenang, aku bisa cerita sama kalian. Jadi buat kalian yang minta house tour, sorry belum bisa, dan aku juga nggak tahu mau bikin house tour apa enggak. Jadi ya gitu deh ceritanya. Dan thank you banget untuk DM kalian yang kasih semangat, gila, yang masuk tuh ribuan. Sorry aku nggak bisa balas satu persatu, but I really appreciate it. Dan bagi kalian yang lagi renov juga, yang mengalami hal yang sama dengan aku, semangat! Tomorrow will be a better day. Keesokan harinya akan jadi lebih baik, jadi ya harus sabar dan lewati aja. Ya jadi aku sekarang berusaha untuk menikmati masa-masa ini. Semoga nanti pas tinggal nggak ada lagi penyakit-penyakit lain yang bikin aku stres. So yap, itu dia guys. Oke, jadi sekarang aku masih harus urus lagi. Pokoknya setiap hari isi WhatsApp aku adalah cerita aku dengan para tukang-tukang. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga ya. Jadi bagi kalian yang mau renov rumah juga, pilihlah baik-baik kontraktornya siapa dan harus ada mandor. Jadi ternyata selama ini aku renov tuh nggak ada mandor. Aku kira ada satu bapak itu mandor, ternyata dia bukan. Makanya kok aku lihat dia tuh nggak pernah urusin gitu loh, kayak ada hal yang nggak baik kok dia nggak pernah urusin, selalu harus kami yang komplain baru dikerjain. Jadi harus ada mandor, harus interior designer, penting banget guys. Kali ini aku tuh pakai interior tapi dia cuma gambar, dia tuh nggak ngurus di sini karena waktu pindah aku tuh nggak kenal siapa-siapa dan mau cari interior tuh nggak gampang. Tiap kali aku kontak mereka selalu hilang gitu, jadi it's not that easy. Harus ada chemistry-nya juga. Kalau mau renov bener-bener harus siapin tenaga, dana, dan orang yang membantu kalian biar nggak kayak aku. Sekarang aku mau pergi lanjut ke Informa, mau beli-beli barang lagi, mau urus-urus rumah lagi. So ya, itu dia untuk video kali ini, untuk mengisi video YouTube di minggu ini. Thank you so much for watching. Wish me luck and see you next time. Bye. What? You gotta press harder. Okay. You dance so good, yeah? Good boy. Show me how you do it. The snow below.